ఎత్తగలిగే వీరుడు. Kenyataan itu terkadang memang sangat lucu, karena terkadang orang yang memiliki ikatan darah dengan kita malah menusuk kita dari belakang. Sementara orang yang tidak memiliki ikatan apapun dengan kita, terkadang dia malah membela kita mati-matian. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film action yang cukup keren berjudul They Call Him Oji 2025. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa, Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Siti Sabar dari Masamba, Baharudin dari Maluku Tenggara, Boy Romi, Rizky Hidayat dari Lampung, Mimin Famor dari Banjarmasin, Waxstream dari Lampung, Eci dari Duri Riau, Eti Suryani dari Retes Mesigit, Ari Muhammad dari Kuningan, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go. పూర్తిగా స్థిరత్వాన్ని సెకండ్ వరల్డ్ వార్ లో శిథిలాలో అధికారం సాధించాలని చూసింది. Setelah Perang Dunia Kedua telah selesai, geng Yakuza terus berupaya keras untuk bisa menguasai seluruh Jepang. Dimana karena hal itu, geng Yakuza pun harus terus berperang melawan klan samurai. Karena klan samurai tidak mau membiarkan Jepang dikuasai oleh para Yakuza. వాళ్ళకి అసలైన శత్రువు సామురాయ్ చీకట్లలో తలదాచుకుంటూ ఒక సీక్రెట్ యాకుజాతో పోరాడిన సైలెంట్ వారియర్స్ కొత్త యోధులకి శిక్షణ ఇస్తూ చీకట్లు కానీ పంతొమ్మిది. Sampai pada puncaknya, pada tahun 1970 terjadi perang puncak antara para Yakuza melawan klan samurai. Dan para Yakuza yang dipimpin oleh orang yang bernama Kazao berhasil memusnahkan seluruh klan samurai. సెన్సాయ్ మాత్రమే మిగిలిన మొత్తం సామురాయ్ లినేజ్ ని రాయిల శక్తి ఏంటో నీకు పూర్తిగా అయినా వాడించే. Tapi ternyata masih ada satu orang samurai yang masih hidup, di mana si orang ini bernama Gambira. Dan Gambira merupakan seorang anak dari seorang ayah yang berasal dari India, di mana Gambira merupakan seorang anak yang memiliki kemampuan bertarung yang sangat luar biasa. Dan saat ini dia sedang berada di pelabuhan untuk pergi berlayar menuju ke India. వాళ్ళ దేశాలకి తిరిగి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది. వాళ్ళు మాత్రం ఎక్కడికి వెళ్తారు? Gambira pun pergi berlayar menuju India dengan menaiki kapal milik seseorang yang bernama Satya, di mana Satya merupakan orang kaya yang baik hati dan memiliki cita-cita untuk membuat sebuah pelabuhan di kota Mumbai agar dia bisa mempekerjakan banyak orang dan membantu perekonomian mereka. Singkat cerita, setelah hari mulai gelap, datanglah para perampok yang menyusup dan menaiki kapal Satya untuk merampok seluruh harta Satya.
Para perampok ini pun menyandra beberapa penumpang di kapal ini yang membuat Satya akhirnya mengalah dan berniat untuk memberikan seluruh hartanya demi menyelamatkan semua orang. Namun tiba-tiba ya, Gambira pun menunjukkan keahliannya dan melakukan perlawanan. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Dengan kehebatannya, Gambira pun bisa menghabisi seluruh para perampok sehingga dia bisa menyelamatkan semua orang dan menyelamatkan seluruh harta milik Satya. Di mana hal itu membuat Satya merasa berhutang budi kepada Gambira yang membuat Satya berterima kasih lalu berniat untuk memberikan beberapa keping emas. Namun Gambira menolak pemberian Satya karena dia senang bisa membantu Satya yang merupakan orang baik. Di mana ternyata sedari tadi Gambira tengah menguping pembicaraan yang dilakukan oleh Satya dengan sahabatnya yang membuat Gambira mengetahui bahwa Satya adalah orang baik. Sehingga di sini Gambira pun mengatakan, "Dirikanlah pelabuhan yang kau inginkan dan pekerjakanlah banyak orang di pelabuhanmu sehingga nantinya akan ada banyak orang yang terbantu perekonomiannya dan aku akan terus berdiri di sampingmu untuk melindungi dirimu dari berbagai masalah yang mungkin akan kau hadapi nanti," ungkap Gambira. Dan oleh karena itu, sejak hari itu, Gambira pun selalu berdiri di samping Satya untuk mendukung setiap langkah Satya, di mana Gambira selalu membantu Satya dan membantai seluruh musuh-musuh Satya. Sehingga dengan bantuan dari Gambira, Satya pun bisa menjelma menjadi sosok yang sangat berkuasa dan ditakuti, serta pada akhirnya bisa merealisasikan niatnya untuk mendirikan sebuah pelabuhan, lalu mempekerjakan banyak orang yang membutuhkan. బాంబే భవిష్యత్తుని మార్చబోతుంది. ఆ జపాన్ నౌక 23 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1993, sekelompok gangster yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Jimmy sedang berniat untuk melakukan penyerangan ke pelabuhan milik Satya karena anak Satya yang bernama Fardu telah menahan kontainer yang dikirim oleh kakak Jimmy untuk Jimmy, di mana kontainer tersebut berisi ribuan kilogram RDX, di mana RDX merupakan bahan peledak berkekuatan tinggi. Dengan serangan dadakan yang dia lakukan, Jimmy pun berhasil menghabisi Pardu beserta beberapa orang anak buahnya. Tapi untungnya, ratusan pekerja di pelabuhan ini segera berdatangan untuk memberikan bantuan yang membuat Jimmy tidak punya pilihan lain selain harus kabur melarikan diri, sehingga akhirnya dia pun gagal untuk mendapatkan kontainernya. Kematian Fardu sontak langsung menjadi berita yang paling viral di seluruh kota Mumbai karena Fardu adalah anak dari Satya yang merupakan salah seorang yang paling ditakuti di seluruh kota Mumbai. Jimmy!
Dan ayah Jimmy yang bernama Mirajkar, dia yang mendengar berita bahwa Jimmy telah menghabisi Fardu. Mirajkar pun langsung menegur Jimmy karena dia takut kalau nantinya Jimmy akan celaka karena telah berani-berani berurusan dengan Satya. Seluruh orang-orang berpengaruh yang ada di Mumbai pun berbondong-bondong mendatangi rumah kediaman Satya untuk menghadiri upacara pemakaman Fardu, termasuk Mirajkar serta Jimmy yang dengan watadosnya juga datang ke acara ini untuk mengucapkan bela sungkawa. Mereka, ఎవరున్నా వాడిని వదలకు. Tapi Satya yang sudah mempunyai firasat bahwa sebenarnya Jimmy lah orang yang telah menghabisi Fardu, dia pun menyuruh adik iparnya yang bernama Gita untuk memukuli Jimmy. Setelah selesai memukuli Jimmy, Satya pun berbisik ke telinga Mirajkar dan mengatakan bahwa kali ini dia hanya memukuli Jimmy karena saat ini Jimmy baru hanya sekedar menjadi tersangka pembunuhan terhadap Fardu. Tapi jika suatu saat Jimmy sudah terbukti bahwa memang benar dialah orang yang telah menghabisi Fardu, maka Satya pasti akan memastikan kalau Jimmy pasti akan tewas dengan sangat mengerikan. Karena Satya akan meminta Gambira yang telah pergi meninggalkan kota Mumbai sejak 15 tahun yang lalu untuk datang kembali ke Mumbai untuk menghabisi Jimmy, ungkap Satya, yang membuat Mirajkar langsung ketakutan karena Satya menyebut nama Gambira karena Gambira adalah sosok legendaris yang sangat ditakuti di seluruh kota Mumbai, dan Gambira jugalah yang menjadi alasan mengapa kini Satya sangat ditakuti. Setelah pergi dari rumah Satya, Jimmy pun mengungkapkan rasa kecewanya kepada Mirajkar karena Mirajkar hanya diam saja ketika tadi Jimmy sedang dipukuli. Dan Jimmy juga mempertanyakan tentang mengapa Mirajkar sangat takut kepada Satya. Mendengar itu, Mirajkar pun akhirnya menceritakan sebuah flashback. Bahwa 15 tahun yang lalu, Mirajkar pernah berniat untuk merebut pelabuhan milik Satya, dan Mirajkar sudah berhasil mengepung seluruh pelabuhan, mengalahkan para penjaga pelabuhan dan seluruh anak buah Satya. Bahkan dia juga sudah berhasil menjebak dan menangkap Satya, lalu menghajar Satya dan kemudian memaksanya untuk menandatangani berkas yang menyatakan bahwa Satya telah menyerahkan seluruh pelabuhannya kepada Mirajkar. Namun ketika Mirajkar merasa bahwa dia akan bisa menguasai pelabuhan milik Satya, tiba-tiba datanglah seseorang yang tidak terduga yang berniat untuk menyelamatkan Satya, di mana orang tersebut adalah Gambira. Dan inilah dia sosok dari Gambira yang kini telah tumbuh dewasa, di mana dengan kehebatan berpedangnya, Gambira sang samurai pun bisa mengalahkan seluruh anak buah Mirajkar seorang diri.
Dan dengan kemampuannya yang sangat luar biasa, Gambira pun bisa mengalahkan seluruh anak buah Mirajkar dengan sangat mudah, yang membuat Mirajkar langsung terkena mental dan ketakutan. Sehingga dia pun berlutut dan meminta maaf kepada Gambira, serta meminta Gambira untuk mengampuni nyawanya. Gambira pun mau memaafkan Mirajkar untuk kali ini. Tapi Gambira mengatakan, jika kedepannya Mirajkar kembali mempunyai niat untuk merebut pelabuhan ini ataupun berani mengganggu Satya kembali, maka Gambira akan memastikan kalau kepala Mirajkar pasti akan terpisah dari tubuhnya, ungkap Gambira. Sehingga dengan begitu, Gambira pun berhasil menyelamatkan Satya beserta Fardu yang ketika itu masih kecil. Dan Gambira juga berhasil menyelamatkan keponakan Satya yang bernama Arjun dari ancaman Mirajkar dan para anak buahnya. Namun setelah itu, entah apa alasannya, Gambira pun menembak dan menghabisi ayah Arjun alias adik Satya, yang membuat Arjun merasa sangat dendam dan membenci Gambira. Dimana setelah tragedi tersebut, Gambira pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Mumbai. Dan begitulah cerita tentang mengapa Mirajkar sangat takut kepada Satya. Karena di belakang Satya ada Gambira yang sangat perkasa, yang selalu siap untuk melindungi Satya dari ancaman apapun. Dan meski kini Gambira telah pergi dari Mumbai, tapi Mirajkar sangat yakin kalau Gambira bisa kembali kapan saja ke kota ini jika Satya membutuhkan bantuannya. Karena Satya sudah dianggap ayah oleh Gambira, sehingga Gambira sangatlah menyayangi Satya. Begitupun dengan Satya yang sudah menganggap Gambira sebagai putra sulungnya, dan Satya juga sangat menyayangi Gambira. Di malam harinya, Satya pun pergi ke pelabuhan, sehingga di sini Satya pun akhirnya mengetahui bahwa alasan mengapa Fardu bisa tewas adalah karena Fardu ingin melindungi kontainer yang berisi RDX ini agar tidak diambil oleh Jimmy. Karena Fardu yakin bahwa Jimmy pasti sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar dengan puluhan ribu kilogram RDX ini. Oleh karena itu, di sini Satya pun mengatakan bahwa agar kematian Fardu tidak sia-sia, maka Satya harus melanjutkan perjuangan Fardu dalam melindungi RDX ini agar tidak sampai ke tangan Jimmy. Di keesokan harinya, Satya yang sadar bahwa masalah RDX tersebut pasti akan menjadi masalah yang sangat besar, dia pun segera mengajak beberapa anak buahnya untuk melakukan sebuah perjalanan ke suatu tempat. Sementara itu di tempat lain, Jimmy sedang menelpon seorang kepala polisi yang bernama Taude untuk meminta bantuan Taude guna merebut kontainernya dari pelabuhan milik Satya. Oleh karena itu, Taude yang merupakan seorang polisi korup anak buah Jimmy pun langsung pergi ke pelabuhan untuk membawa kontainer milik Jimmy. Di mana Taude menyalahgunakan wewenangnya sebagai seorang polisi untuk berbuat sesuka hatinya demi bisa merebut kontainer milik Jimmy. Namun karena setelah menyisir seluruh pelabuhan tapi Taude tak kunjung menemukan kontainer milik Jimmy, Taude pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan pelabuhan dengan membawa beberapa orang pekerja pelabuhan bersamanya. Taude pun memberikan para pekerja pelabuhan yang dia tangkap kepada Jimmy untuk diinterogasi terkait di mana Satya menyembunyikan kontainer milik Jimmy.
Yang setelah dilakukan interogasi habis-habisan, salah seorang pekerja pelabuhan mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana Satya menyembunyikan kontainer tersebut. Tapi sepertinya Satya menyembunyikan kontainernya di sebuah daerah yang bernama Nasik. Karena tadi pagi Satya pergi bersama beberapa orang anak buahnya ke daerah Nasik. Mendengar itu, Jimmy pun langsung mengajak seluruh anak buahnya untuk pergi ke Nasik guna mengejar dan menghabisi Satya serta merebut kembali kontainernya. ఏమైంది Dina Jimmy dah. Mengetahui itu, salah satu anak buah Satya yang telah lama menyamar menjadi anak buah Jimmy pun langsung menelpon anak buah Satya yang bernama Dina untuk memberitahu Dina bahwa Jimmy sedang pergi ke Nasik untuk mengejar dan menghabisi Satya. Mengetahui itu, Dina pun langsung pergi menyusul Satya ke Nasik dengan membawa beberapa anak buah Satya untuk melindungi Satya. ఇవాళ నీ చేతుల్లో ముసలోడి చావే డా మిలేగా చలో జిమ్. Setelah Dina pergi, Gita yang sedang bersama salah satu anak buah Satya yang bernama Kang Kohar masuk ke dalam ruangan Satya dan membuka lemari milik Satya. Sehingga di sini, secara kebetulan Gita pun menemukan banyak surat yang dikirim oleh seorang wanita yang bernama Kanmani kepada Satya. Di mana dari surat-surat ini, Gita serta Kang Kohar pun akhirnya mengetahui bahwa Kanmani adalah istri Gambira. Oleh karena itu, maka di sini kita pun akan dibawa ke dalam flashback Kanmani. దగ్గరికి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడానికి వచ్చే పేషెంట్స్ మదురైలో డాక్టర్గా పనిచేస్తున్న bahwa Kanmani adalah seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di daerah Madurai. Dan di suatu hari, Kanmani bertemu dan jatuh cinta kepada Gambira, lalu mereka pun memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, Gambira pun membuka sebuah dojo di Madurai. Dan di suatu hari, ketika dia sedang melatih murid-murid di dojonya, tiba-tiba dia dihampiri oleh seseorang yang ingin menantangnya untuk bertarung karena si orang ini ingin mengetes kemampuan Gambira yang sudah sok-sokan membuka dojo di daerah ini. Yang karena Gambira selalu terlibat dengan berbagai perkelahian dan kekerasan di daerah ini, Kanmani pun akhirnya mengajak Gambira untuk pindah ke suatu tempat karena Kanmani ingin menjauhkan Gambira dari berbagai aktivitas kekerasan. Di mana di tempat barunya tersebut, mereka berdua pun hidup bahagia bersama sampai akhirnya Kanmani pun mengandung anak Gambira. Tapi meski kehidupannya sangatlah bahagia, di setiap hari Gambira tetaplah selalu merindukan Satya dan selalu memandangi foto-foto kebersamaannya dengan Satya. Begitupun dengan Satya yang juga sangat merindukan Gambira. Dan Kanmani yang mengetahui bahwa ternyata suaminya memiliki ayah angkat dan sangat merindukan ayahnya tersebut, Kanmani pun akhirnya memutuskan untuk selalu membuat surat untuk dikirimkan kepada Satya. Sehingga dari surat-surat yang dikirimkan oleh Kanmani, Satya pun akhirnya bisa mengetahui tentang kisah pertemuan Kanmani dengan Gambira dan selalu bisa mengetahui kabar terbaru tentang Gambira.
Singkat cerita, Kanmani pun akhirnya melahirkan bayinya yang membuat kebahagiaannya bersama Gambira kini menjadi terasa semakin lengkap. Dan Kanmani serta Gambira memberikan nama terhadap anak mereka dengan nama Tara. Waktu pun tak terasa terus berlalu, di mana Tara kini sudah tumbuh menjadi anak-anak. Dan Gambira yang akhirnya mengetahui bahwa ternyata Kanmani selalu menulis surat untuk Satya, Gambira pun meminta Kanmani untuk berhenti menulis surat untuk Satya. Sehingga Kanmani pun akhirnya tidak pernah lagi mengirim surat untuk Satya. Dan begitulah akhir dari surat yang dikirimkan oleh Kanmani untuk Satya, di mana setelah itu Kang Kohar pun pergi ke kantor polisi untuk membebaskan para pekerja pelabuhan yang sebelumnya ditangkap oleh Taude. Namun si Pak Inspektur mengatakan bahwa daripada memikirkan keselamatan para pekerja pelabuhan yang ditangkap oleh Taude, sebaiknya Kang Kohar lebih mementingkan keselamatannya sendiri dan memikirkan keselamatan Satya serta memikirkan keselamatan seluruh masyarakat kota Mumbai. Karena ternyata si Pak Inspektur telah melakukan sebuah penyelidikan, dan dari penyelidikan yang dia lakukan, si Inspektur pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata kontainer Jimmy yang disembunyikan oleh Satya sebenarnya adalah kontainer milik kakak Jimmy yang bernama Omi, dan Omi adalah seorang penjahat besar yang sangat berbahaya. Sehingga si Inspektur khawatir jika Satya tidak segera menyerahkan kontainernya kepada Jimmy, maka Omi akan datang ke India untuk merebut kontainernya kembali dari Satya. Karena ternyata selama ini Omi tinggal di luar negeri dan tidak tinggal di India, di mana jika Omi datang ke India, maka si Inspektur sudah bisa memastikan bahwa pasti akan ada kekacauan yang sangat besar di seluruh kota Mumbai yang akan mengancam keselamatan banyak masyarakat kota Mumbai. Bersamaan dengan itu, kita pun akan dibawa ke Istanbul dan akhirnya diperlihatkan dengan sosok Omi yang kini sedang menemui seseorang yang bernama Agus, di mana Agus adalah utusan dari bos Omi yang bernama David. Dan di sini Omi pun memperlihatkan kekuatan dari ledakan yang ditimbulkan oleh bahan peledak yang dibuat dari RDX kepada Agus. Setelah itu, Omi pun mengatakan bahwa ledakan tadi hanyalah sebuah contoh kecil, karena di dalam kontainer yang disita oleh Satya terdapat puluhan ribu kilogram RDX, yang mana dengan RDX tersebut, maka Omi akan bisa membuat ledakan yang 1000 kali lipat lebih besar daripada ledakan yang baru saja terjadi, ungkap Omi. Oleh karena itu, saat ini Omi pun memutuskan untuk datang ke India untuk merebut kontainernya sendiri dari tangan Satya. Dan inilah dia Omi, anak sulung Mirajkar alias kakak Jimmy, di mana Omi merupakan seorang bos mafia yang sangat kejam dan sangat berbahaya, serta mempunyai berbagai bisnis ilegal, dari mulai perdagangan senjata-senjata ilegal sampai perdagangan narkoba. వస్తాడు దానికోసం Kanmani, Dada, Mira. Di mana setelah itu, akhirnya kita pun diperlihatkan kembali dengan Satya yang kini telah sampai di Nasik. Di mana ternyata tujuan kedatangan Satya ke Nasik bukanlah untuk menyembunyikan kontainer milik Omi, melainkan untuk menemui Kanmani karena Satya ingin bertemu dengan Gambira untuk membawa kembali Gambira ke kota Mumbai. Karena menurut Satya, kini hanya Gambiralah yang akan bisa menyelamatkan Mumbai dari ancaman Omi serta Jimmy. Mengetahui kedatangan Satya, Kanmani pun merasa sangat bahagia, sehingga Kanmani langsung menelpon Gambira dan menyuruh Gambira untuk segera datang ke rumah sakit tempat Kanmani bekerja, karena saat ini Satya telah datang ke rumah sakit untuk menjemput Gambira. Inaano,
Bersamaan dengan itu, Omi pun akhirnya telah tiba di India. Kembali ke kota Nasik, di mana akhirnya Jimmy dan para anak buahnya pun juga telah tiba di Nasik dan telah mengetahui bahwa Satya sedang berada di rumah sakit ini. Sehingga Jimmy tanpa banyak berbasa-basi langsung melakukan penyerangan untuk mencari dan menangkap Satya. నేను వచ్చానని వాడికి చెప్పండి. ఇదిగో, there is some danger outside, stay here. Mengetahui Jimmy telah datang, Satya pun segera menyembunyikan Kanmani serta Tara, lalu dia pun mencoba untuk melakukan perlawanan agar dia bisa kabur melarikan diri. Satya pun berhasil melarikan diri. Namun tak lama setelah itu, Jimmy berhasil mengambil sebuah pistol dan berniat untuk menembak Satya. Namun ya, Kanmani pun menghentikan Jimmy yang membuat Satya bisa kabur melarikan diri. Namun hal itu membuat Jimmy menjadi sangat marah. Sehingga Jimmy pun menembak Kanmani lalu segera pergi untuk mengejar Satya. Bersamaan dengan itu, Omi pun akhirnya telah sampai di pelabuhan Satya dan dia pun langsung melakukan penyerangan untuk mencari kontainernya. నా కంటైనర్ ఈ పోర్ట్లోనే ఉందని నాకు తెలుసు. Dan bersamaan dengan Omi yang akhirnya berhasil menangkap dan menyandra semua orang yang ada di pelabuhan, Jimmy pun juga sedang melakukan pengejaran terhadap Satya. Jimmy dan para anak buahnya pun berhasil membuat mobil yang ditumpangi oleh Satya terbalik. Tapi untungnya Satya berhasil kabur dan bersembunyi sehingga para anak buah Jimmy gagal untuk menangkap Satya. Tapi tak menyerah sampai di situ, Jimmy pun terus melakukan pencarian terhadap Satya, di mana Jimmy memerintahkan semua anak buahnya untuk membakar seluruh ladang ini karena dia yakin kalau saat ini Satya pasti sedang bersembunyi di dalam ladang ini. Dan bersamaan dengan dibakarnya ladang tersebut di pelabuhan, Omi pun juga sedang membakar sebagian bangunan yang ada di pelabuhan ini. Lalu Mirajkar pun memaksa Gita untuk memberitahunya tentang di manakah kontainer tersebut jika Gita tidak ingin Omi menghancurkan seluruh pelabuhan ini. Namun bukannya memberitahu di mana kontainernya disembunyikan, Gita justru malah menceritakan tentang sosok Gambira kepada Mirajkar yang membuat Mirajkar menjadi sangat ketakutan. Bersamaan dengan itu, salah satu anak buah Jimmy pun akhirnya berhasil menemukan Satya lalu membawanya ke hadapan Jimmy. Namun ketika Jimmy merasa bahwa dia sudah menang, tiba-tiba ya, Gambira pun akhirnya datang untuk menyelamatkan Satya dan untuk menghabisi Jimmy beserta seluruh anak buahnya. Tapi bukannya takut dan langsung kabur, Jimmy yang ternyata memiliki nyali yang cukup besar pun malah memerintahkan para anak buahnya untuk menyerang dan menghabisi Gambira meskipun dia sudah mendengar tentang betapa mengerikannya sosok Gambira. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi.
Gambira pun bisa mengalahkan Jimmy beserta seluruh anak buahnya dengan mudah. Dan setelah itu, ya, Gambira pun memisahkan kelapa Jimmy dari tubuhnya. Dimana setelah itu, Satya yang tahu bahwa kini Omi sedang menyerang pelabuhannya, Satya pun menelpon Omi lewat telepon pelabuhan untuk memberitahukan kematian Jimmy dan untuk memperingatkan Omi bahwa selanjutnya giliran Omi lah yang kelapanya akan terpenggal. Namun Omi yang merupakan seorang bos mafia, dia pun tidak takut dengan peringatan dari Satya. Lalu Omi pun pergi meninggalkan pelabuhan dengan membawa Gita beserta seluruh pekerja pelabuhan untuk dia sandra. Di keesokan harinya, Gambira dan semua orang pun mengkeramasi jenazah Kanmani yang semalam dihabisi oleh Jimmy. Dan meski Kanmani tewas, tapi Tara berhasil selamat karena dia disembunyikan oleh Kanmani. Setelah selesai mengkeramasi jenazah Kanmani, Gambira pun kembali ke Mumbai untuk menyelamatkan Mumbai dari ancaman Omi. Di mana kedatangan Gambira kembali ke Mumbai membuat Arjun keponakan Satya yang kini sudah dewasa merasa bahagia karena Arjun sudah sangat lama menantikan Gambira yang kembali ke Mumbai karena Arjun ingin membalas dendam kepada Gambira karena dulu Gambira telah menghabisi ayahnya dan selama ini Arjun sudah melakukan banyak persiapan untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Pertama-tama, Gambira pun mendatangi kantor polisi untuk menemui Taude guna menanyakan tentang di manakah Omi menyembunyikan Gita beserta seluruh pekerja pelabuhan. Awalnya, Taude yang sombong dan bernyali besar pun tidak mau menjawab pertanyaan Gambira karena dia merasa bahwa dia akan bisa melawan Gambira dengan banyak senjata yang dia miliki. Namun alangkah terkejutnya Taude ketika ternyata seluruh polisi yang ada di kantor ini sangat takut kepada Gambira yang membuat mereka semua lebih mematuhi perintah Gambira daripada perintah dari Taude. Bahkan ketika Gambira meminta seluruh polisi untuk memegangi Taude dan memotong tangan Taude, mereka pun tanpa ragu melakukan apa yang diperintahkan oleh Gambira yang membuat Taude akhirnya menyadari tentang betapa mengerikannya sosok Gambira. Sehingga di sini, Taude pun akhirnya mau memberitahukan di mana Gita dan seluruh pekerja pelabuhan ditahan oleh Omi yang membuat dirinya bisa selamat dan tangannya tidak jadi dipotong. Di mana setelah mengetahui di mana Gita serta para pekerja pelabuhan ditahan oleh Omi, Gambira pun segera pergi ke tempat tersebut untuk menyelamatkan mereka semua.
Dan di sini Gambira pun bisa membantai seluruh anak buah Omi yang berjaga sehingga akhirnya dia pun bisa menyelamatkan Gita beserta seluruh pekerja pelabuhan. Setelah itu Gambira pun segera kembali ke pelabuhan untuk mengecek persediaan persenjataan yang sebelumnya dia simpan dan kumpulkan di pelabuhan. Dan dengan senjata-senjata tersebut Gambira pun langsung mengajak para anak buah Satya untuk melakukan penyerangan ke salah satu tempat yang menjadi markas Omi. Di mana setelah berhasil memporak-porandakan salah satu markas Omi, Dina pun masuk ke ruangan Omi yang membuat Dina bisa menemukan berbagai sketsa rencana yang akan dilakukan oleh Omi. ఎవడు ఓజీ కూడా వాడి దగ్గర ఉంది. మన ప్లాన్ ఆఫ్ ఓమి మనుషులందరినీ వేసేశాడు. అనకే కాదు, ప్రామిస్ చేయడానికే భయం. Sementara itu di tempat lain, David yang merupakan atasan Omi sedang memerintahkan Agus untuk menghabisi Omi. Karena sampai detik ini, Omi tak kunjung bisa merebut kembali kontainernya dari tangan Satya yang membuat rencana Omi menjadi berantakan. Dimana sepertinya rencana yang ingin direalisasikan oleh David adalah untuk menghancurkan seluruh kota Mumbai. పోర్ట్లో నీకేం దొరకదు మీ భాయ్, నేను చెప్తున్నా కదా. అరే Kembali kepada Omi, di mana setelah dia berpikir cukup lama, setelah dia terus mempelajari peta pelabuhan Satya yang sebelumnya dia ambil, di sini Omi pun akhirnya menemukan tempat yang mungkin digunakan oleh Satya untuk menyembunyikan RDX miliknya, di mana tempat tersebut adalah ruangan bawah tanah yang ada di pelabuhan. Bersamaan dengan itu, Satya pun sedang mengajak Gambira ke ruangan bawah tanah pelabuhan untuk menunjukkan RDX milik Omi yang dia sembunyikan. Di mana setelah itu, setelah mempelajari seluruh sketsa rencana Omi yang dia ambil dari markas Omi, Gambira pun bisa menyimpulkan bahwa sepertinya saat ini Omi sedang berencana untuk membuat ledakan di 9 titik lokasi yang ada di kota Mumbai. Selain itu, dari sketsa-sketsa ini dan juga dari anak buah Omi, Gambira pun juga akhirnya mengetahui bahwa Omi memiliki seorang backingan yang sangat berbahaya dan sangat berkuasa, di mana orang tersebut adalah David. తాలియా కానీ it's too late. Dan bersamaan dengan itu, Omi pun sedang didatangi oleh Agus dan para anak buahnya yang datang untuk menghabisi Omi. Namun jelas Omi tidak tinggal diam begitu saja dan mencoba untuk melakukan perlawanan. Setelah mengalahkan Agus beserta para anak buahnya, Omi pun menelpon David untuk meminta maaf kepada David karena dia belum bisa merebut kembali RDX-nya. Namun dia berjanji kalau sebentar lagi dia pasti akan bisa mengambil kembali RDX tersebut. Karena saat ini Omi sudah mengetahui di mana RDX tersebut disembunyikan. Dan sebagai tanda permintaan maaf dari Omi untuk David, Omi pun mengatakan bahwa dia akan memberikan hadiah yang sangat spesial di hari ulang tahun David, karena besok adalah hari ulang tahun David, di mana hadiah yang akan Omi berikan untuk David adalah Omi akan meledakkan 9 tempat yang ada di kota Mumbai untuk membuat David bahagia. Mendengar itu, David pun merasa sangat senang sehingga akhirnya David pun mau memaafkan Omi dan mau memberikan kesempatan kedua bagi Omi, karena David menganggap bahwa hadiah yang akan diberikan oleh Omi sangatlah spesial.
Di keesokan harinya, Arjun pun menemui Gita ibunya, lalu membawa Gita ke suatu tempat. Dan di sini, Arjun pun menjelaskan bahwa saat ini dia sudah menyuruh para anak buahnya untuk menculik Tara, anak Gambira. Dan Arjun berencana untuk menghabisi Gambira guna membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Mendengar itu, Gita pun sontak merasa sangat terkejut. Dan bersamaan dengan itu, Gambira pun sedang mengejar para anak buah Arjun yang telah menculik Tara untuk menyelamatkan Tara. Bombay Gaso. Dengan menculik Tara, Arjun pun mampu menjebak Gambira dan menabraknya, yang membuat Arjun terkapar tidak berdaya. Dimana setelah itu, Arjun pun mengunci Gita di dalam mobil, lalu menghampiri Gambira yang sedang terkapar dan berniat untuk menghabisinya. Namun tiba-tiba, ఓమి బావు కోసం పనిచేస్తున్నాం. ya, Arjun pun dihentikan oleh para anak buahnya sendiri karena ternyata para anak buah Arjun adalah anak buah Omi yang pura-pura membantu Arjun padahal mereka ingin melaksanakan perintah Omi untuk menculik Tara. Sehingga di sini mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat ini dengan membawa Tara. Sementara itu, Gita yang akhirnya bisa meloloskan diri dari mobil Arjun, dia pun segera menghampiri Gambira, lalu segera membawanya pergi untuk diberikan pengobatan. Para anak buah Arjun pun menyerahkan Tara kepada Taude sesuai dengan perintah Omi. Sementara itu, Satya serta Gita pun sedang berusaha memberikan pengobatan kepada Gambira dengan memanggil dokter ke rumahnya. Bersamaan dengan itu, Omi yang tahu bahwa Gambira sedang terluka, dia pun mengajak para anak buahnya untuk menyerang pelabuhan milik Satya. తనని తనే కాపాడుకోలేపాడు. Sehingga akhirnya Omi pun bisa mendapatkan kembali RDX-nya, lalu dia pun menghabisi Kang Kohar dan menyandra para anak buah Satya yang lainnya. Gambira! Set lagan nanti. Eక్కడ తెచ్చావురా Arjun? Sementara itu, Arjun pun datang ke rumah Satya untuk menghabisi Gambira yang sedang terluka. Mengetahui itu, Gita serta Satya pun berusaha untuk menghentikan Arjun. Tapi karena Arjun tetap kekeh memaksa ingin menghabisi Gambira demi bisa membalaskan dendam atas kematian ayahnya, di sini Gita pun akhirnya menceritakan sebuah flashback tentang masa lalu ayah Arjun alias suami Gita alias adik dari Satya. Dulu, ayah Arjun alias suami Gita yang bernama Momon memanfaatkan pelabuhan milik Satya untuk menyelundupkan narkoba. Dan Gambira serta Satya yang akhirnya mengetahui hal itu, mereka pun langsung menyita narkoba yang diimpor oleh Kang Momon lalu membakarnya. Gambira sarukanta tagalabettesariki. Momon yang merasa sakit hati karena puluhan kilogram narkobanya dibakar oleh Satya serta Gambira, dia pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Mirazgar untuk merebut pelabuhan milik Satya. Namun mereka gagal karena Gambira datang dan menyelamatkan Satya yang sedang ditahan oleh Mirazgar. Yang setelah berhasil menggagalkan upaya Mirazgar serta Momon dalam merebut pelabuhannya, Satya pun langsung mengusir Momon adiknya karena Momon telah mengkhianatinya dengan bekerja sama dengan Mirazgar untuk merebut pelabuhannya. Dan Momon yang tidak terima dengan perlakuan Satya kakaknya, dia pun berniat untuk menembak dan menghabisi Satya. Tapi untungnya, Gita berhasil menghentikan niat Momon suaminya dengan merebut pistol Momon lalu mengunci Momon di dalam kamarnya.
Gita pun menyimpan pistol tersebut di dalam sebuah lemari, lalu dia pun pergi untuk menelpon Gambira dan meminta Gambira untuk segera datang ke rumah karena Gita ingin membicarakan perihal Kang Momon. Dan ketika Gita sedang menelpon Gambira, Momon pun meminta Arjun yang pada saat itu masih bocil untuk mengambil pistolnya di dalam lemari, lalu memberikan pistol tersebut kepadanya. Ita, kabur lagi Siska. వెంటనే ఇంటికి రావాలి. Arjun pun menuruti perintah ayahnya dan memberikan pistol tersebut kepada ayahnya. Namun tiba-tiba ya, Arjun terpeleset yang membuat Arjun secara tidak sengaja menarik pelatuk pistolnya, sehingga secara tidak sengaja Arjun pun malah menembak dan menghabisi ayahnya sendiri. Dimana setelah itu, kepala Arjun pun terbentur dan Arjun jatuh pingsan, yang membuat Arjun tidak mengetahui bahwa sebenarnya dialah yang telah menghabisi ayahnya sendiri. Bersamaan dengan itu, Gambira pun akhirnya telah datang dan mengetahui apa yang terjadi. Gambira pun meminta Gita untuk menyembunyikan kenyataan ini dari Arjun karena Gambira takut kalau mental dan psikologis Arjun akan terganggu karena dia telah menghabisi ayahnya sendiri. Sehingga akhirnya Gambira pun berakting dan berpura-pura bahwa dialah yang telah menghabisi Kang Momon di depan Arjun pada saat Arjun telah kembali tersadar. Di mana semua itu Gambira lakukan agar Arjun tidak merasa bersalah yang nantinya akan menyebabkan mental dan psikologis Arjun terganggu. Di mana setelah kejadian itu, Gambira pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Mumbai karena Gambira tahu bahwa Arjun pasti akan merasa dendam kepadanya. Ya, terwati తెలిసింది. నువ్వు పేల్చావు కానీ నింద మాత్రం Dan begitulah cerita yang sebenarnya. Mengetahui kenyataan tersebut, Arjun pun menangis bersedih karena kini akhirnya dia menyadari kesalahannya. Sehingga di sini Arjun pun berniat untuk meminta maaf kepada Gambira. Namun ya, Gambira sudah tidak ada di kamarnya karena kini dia sudah pergi untuk menyelamatkan Tara serta untuk menghabisi Omi beserta seluruh anak buahnya. Mengetahui itu, Arjun pun memutuskan untuk pergi membantu Gambira demi bisa menebus seluruh kesalahannya terhadap Gambira. Gita. Di malam harinya, para anak buah Omi pun sudah bersiap untuk menyebarkan 9 buah bom yang telah dirakit oleh Omi ke 9 titik lokasi yang ada di kota Mumbai. Dan David juga sudah memantau ke 9 titik lokasi tersebut lewat CCTV demi bisa menikmati ledakan-ledakan yang akan dibuat oleh Omi. Karena David menganggap bahwa ledakan-ledakan di kota Mumbai tersebut adalah hiburan yang sangat menggembirakan bagi dirinya. Namun tiba-tiba dia pun dihampiri oleh ketua geng Yakuza yang bernama Yukimura. Yukimura Shinjo, mimmల్ని di mana Yukimura ingin mengajak David untuk bekerja sama dengannya demi bisa menghabisi Gambira. Karena menurut Yukimura, Omi tidak mungkin bisa mengalahkan Gambira. Namun di sini David menolak ajakan Yukimura karena David yakin bahwa Omi pasti akan bisa mengalahkan Gambira, ungkap David yang kemudian pergi meninggalkan Yukimura. Bersamaan dengan itu, Gambira pun sudah bersiap untuk melakukan penyerangan ke markas Omi.
Ya, tanpa rasa takut sedikit pun, seorang diri Gambira pun datang untuk menyerang Omi, di mana alih-alih melakukan penyerangan secara sembunyi-sembunyi dan menghabisi para anak buah Omi satu persatu dengan cara sembunyi-sembunyi, Gambira justru malah melakukan penyerangan dengan cara yang sangat barbar. Bersamaan dengan Gambira yang sedang menyerang kediaman Omi di dalam ruangannya, sambil menunggu kedatangan Gambira, Omi pun meminta para anak buahnya untuk membebaskan Dina beserta para anak buah Satya yang lainnya yang kini sedang dia sandra, karena Omi ingin menantang mereka semua untuk bertarung melawannya. Dan Omi bisa mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Begitupun dengan Gambira yang bisa membantai para anak buah Omi dengan sangat mudah, meskipun jumlah mereka sangatlah banyak. Gambira pun akhirnya bisa mengalahkan seluruh anak buah Omi, sehingga akhirnya dia pun bisa berhadapan langsung dengan Omi. Sementara itu di tempat lain, Mirajkar pun sedang mengajak Satya untuk bertemu di suatu tempat, karena Mirajkar ingin mengolok-ngolok Satya karena sebentar lagi Omi akan bisa menghabisi Gambira dan akan meledakkan 9 lokasi yang ada di kota Mumbai. Kembali kepada Gambira yang sedang berbicara dengan Omi, di mana Gambira menanyakan tentang di manakah Tara berada saat ini. Namun sebelum menjawab pertanyaan Gambira, Omi pun malah mengolok-ngolok Gambira dengan menceritakan sebuah flashback, di mana ternyata orang yang dulu menghabisi Kanmani istri Gambira saat di rumah sakit ternyata bukanlah Jimmy, melainkan adalah Omi. ఆ రోజు హాస్పిటల్లో జిమ్మీ ఒక్కడే కాదు, di mana ternyata dulu Kanmani berhasil meloloskan diri dari tembakan Jimmy. Namun ketika dia kabur, dia berpapasan dengan Omi yang ternyata juga datang ke rumah sakit tempat Kanmani bekerja untuk mencari Satya. Sehingga ya, Omi pun menghabisi Kanmani lalu memerintahkan Jimmy untuk mengejar Satya. Sementara Omi akan pergi ke pelabuhan. Namun sebelum Omi pergi ke pelabuhan, Kanmani pun berkata kepada Omi bahwa Gambira pasti akan membalas semua perbuatan Omi serta Jimmy dengan menghabisi mereka berdua, ungkap Kanmani. Dan begitulah cerita yang sebenarnya, di mana Gambira yang mendengar cerita tersebut, dia pun sontak saja merasa sangat bersedih dan sangat marah. Sehingga dan ternyata sekuat-kuatnya Omi di hadapan Gambira, Omi sama sekali bukanlah apa-apa. Sehingga di sini Gambira pun bisa mengalahkan Omi dengan sangat mudah. Namun kebrutalan Gambira harus terhenti karena Omi menelpon Taude dan mengancam akan menghabisi Tara jika Gambira tidak berhenti. Dimana karena hal itu Gambira pun akhirnya berhenti lalu memohon kepada Taude agar tidak menyakiti Tara. Namun
Namun Taude malah menembak dan menghabisi Tara yang membuat Gambira merasa sangat bersedih. Dan di tengah-tengah kesedihannya, Omi pun mengatakan bahwa beberapa saat lagi Gambira akan menyaksikan sebuah pertunjukan yang sangat meriah. Karena saat ini Omi telah mengirim 9 orang anak buahnya untuk meledakkan 9 buah bom di 9 titik lokasi yang ada di kota Mumbai. Di mana sesaat setelah itu, dengan penuh percaya diri, Omi pun mulai menghitung mundur waktu ledakan ke-9 buah bom tersebut. Dan tiba-tiba ya, apa yang direncanakan oleh Omi ternyata tidak terjadi karena ternyata tidak ada satu bom pun yang meledak di kota Mumbai. Di mana hal itu membuat Omi, Mirazgar serta David merasa sangat terkejut. Dan di tengah-tengah keterkejutan Omi, Gambira pun menjelaskan bahwa sejak awal Gambira sudah mengetahui bahwa Omi berniat untuk meledakkan 9 titik lokasi yang ada di kota Mumbai. Itulah sebabnya Gambira telah mengirim para anak buahnya dari klan samurai untuk mencegah ledakan-ledakan tersebut, ungkap Gambira. Selain itu, orang yang sebelumnya ditembak dan tewas ternyata bukanlah Tara, melainkan Taudelah yang tewas ditembak oleh Arjun yang datang untuk menyelamatkan Tara. Sehingga di sini Arjun pun langsung menghubungi Gambira untuk mengatakan bahwa kini Tara sudah aman bersamanya. Jadi Arjun mempersilahkan Gambira untuk menyelesaikan urusannya dengan tenang. Mendengar itu, Gambira pun merasa sangat lega. Sehingga di sini dia pun langsung bersiap untuk menyelesaikan semua ini dengan cepat. Dan tiba-tiba ya, para bawahan Gambira dari klan samurai pun berdatangan untuk menghabisi seluruh anak buah Omi. Dan setelah itu Tagalige Viro. Gambira pun berhasil membuat Omi jatuh pingsan. Dan ketika dia kembali terbangun, Omi sudah dalam keadaan terikat bersama seluruh RDX-RDX-nya serta 9 buah bom yang sebelumnya akan dia gunakan untuk membuat ledakan di 9 titik lokasi di kota Mumbai. Sehingga kembali kepada Satya yang balik mengolok-ngolok Mirazgar atas kekalahan Omi. Bersamaan dengan itu, David pun akhirnya percaya dengan perkataan Yukimura. Sehingga kini, dia pun kembali ke hadapan Yukimura untuk menerima ajakan kerjasama dari Yukimura. Lalu, David pun bertanya tentang siapakah Gambira sebenarnya dan mengapa dia bisa sekuat ini. Sehingga di sini, Yukimura pun menjelaskan bahwa nama asli Gambira sebenarnya adalah Oji, di mana Oji adalah singkatan dari Orochi Genshin. Dia adalah seorang samurai legendaris yang memiliki kemampuan bertarung yang sangat luar biasa. Orochi Genshin. Dan ternyata salah satu alasan mengapa 15 tahun yang lalu Gambira alias Oji pergi meninggalkan kota Mumbai adalah karena Oji ingin merintis dan membentuk kembali klan samurai yang telah lama punah setelah dibantai oleh para Yakuza. Dimana setelah berhasil membentuk kembali klan samurai, Oji pun kembali ke Jepang untuk membalas dendam terhadap geng Yakuza. Dan dengan kehebatannya,
Oji pun bisa meratakan geng Yakuza, bahkan berhasil menghabisi Kazao sang pemimpin Yakuza, di mana Kazao ternyata adalah putra dari Yukimura. Itulah sebabnya saat ini Yukimura ingin mengajak David untuk bekerja sama dalam menghabisi Oji alias Gambira. Namun sebelum merealisasikan niatnya untuk menghabisi Oji, Yukimura mengatakan bahwa mereka masih perlu merekrut lebih banyak pasukan lagi untuk bisa menghadapi Oji, karena dengan pasukan mereka saat ini itu belum cukup kuat untuk bisa mengalahkan Oji, ungkap Yukimura. Singkat cerita, Mumbai pun kini telah kembali aman, dan Arjun kini menjadi pewaris Satya untuk menggantikan Satya sebagai pemilik pelabuhan. Bapadinya hero gurinci, efto purtaindi anukunna. Sementara Oji alias Gambira alias Orochi Genshin, dia pun kembali menghilang entah kemana dengan membawa Tara bersamanya. Namun sebelum pergi, Oji berjanji kepada Arjun bahwa dia pasti akan kembali ke Mumbai kapanpun Mumbai membutuhkan dirinya. Bombay Jakarta. Tara nik Netaji Subhash Chandra Bose. Dan bersamaan dengan semua itu, film pun sudah berakhir.